Shalom, selamat pagi Kak Ferim, selamat pagi Miss Paka, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Hari ini saya diingatkan dengan Matius 24 ayat 37. Judul perikopnya adalah diangkat atau ditinggalkan. Adon Yeshua pernah bilang begini, dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Ya, sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera. Saudara, channel saya ini ya itu selalu mendengungkan supaya kita kembali kepada nama kudus daripada Bapa Pencipta langit dan bumi. Sekarang kita perhatikan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Saudara, perhatikan kenapa dikatakan kembali kepada zaman Noah. Kita perhatikan, kita flashback ke belakang ya, apa yang terjadi di dalam Beresit 6 ayat 11 atau Kejadian 6 ayat yang ke-11. Kejadian 6 ayat 11 berkata begini di dalam bahasa aslinya ya. Wetis sahet haaretz lipnei ha Elohim wetim male haaretz hamas. Di dalam kitab suci, di dalam bahasa asli itu ada kata Hamas. Kalau kita tidak kembali kepada akar Ibraninya, kita nggak akan tahu tentang Hamas ini, saudara. Kenapa? Karena di Kejadian 6 ayat 11 itu hanya ada begini, diterjemahkan begini. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan bumi itu dipenuhi dengan kekerasan. Jadi saudara, Hamas itu artinya kekerasan ya. Kalau kita lihat teks aslinya, Hamas itu adalah orang-orang yang kejam, ya, perusak, ya. Kemudian tidak berlaku adil, ya. Tidak ada kebenaran di yang dikerjakan, sangat kekerasan, sangat penuh kekerasan, ya. Dan saya melihat saudara, Hamas itu ya membunuh bayi-bayi, ada sekitar 40 bayi, ya. Mereka masuk ke rumah-rumah orang Israel dan mereka membunuh 40 bayi, saudara. Itu sangat mengerikan. Ya, dan itu sangatlah kekerasan dan kekejian di hadapan Bapa Pencipta langit dan bumi. Ya. Saudara, Hamas itu artinya kekerasan, orang-orang yang dipenuhi kekerasan. Ini merupakan tanda, saudara, bahwa hari-hari ini kita sedang berada di dalam kekejaman, ya, atau diizinkan ini terjadi ya karena kita sedang masuk ya pada hari akhir daripada akhir zaman. Saudara, kalau kitab sucimu yang sekarang itu tidak akan ada tulisan Hamas, saudara. Tidak akan ada. Tetapi kalau kembali kepada akar Ibrani, maka itu akan muncul, ya, akan kelihatan, saudara. Dan kedatangan anak manusia, ya, sampai kita masuk kepada bahtera itu. Bahtera apa, saudara? Bahteranya yaitu nama Pencipta langit dan bumi dan nama Juru Selamat. Kita harus panggil dengan benar. Ya, kenapa Bani Israel dipisahkan ya dari Misraim? Ya, supaya mereka bisa beribadah atau berafoda kepada Elohim yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Siapa namanya? Namanya jelas-jelas, saudara. Itu ditulis namanya adalah Yahweh, ya, Yod He Waw He, tulisan tetragramatonnya adalah Yod He Waw He. Nah, sekarang kita harus kembali kepada ini. Ya, pendeta-pendeta jangan malu untuk mengajarkan ini karena kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman, ya. Dosa daripada jemaatmu, kesalahan-kesalahan pada jemaatmu itu akan engkau yang menanggungnya karena engkau tidak memberitakan yang benar. Keadaan zaman sekarang, kata Yeshua, itu tepat seperti zamannya Noah, ya. Tepat seperti zamannya Noah. Kenapa? Bumi penuh kekerasan. Apakah Anda pikir Bapa Pencipta langit dan bumi tidak menangis melihat kejadian-kejadian yang menimpa? Bapa Pencipta langit dan bumi itu menangis, saudara. Ya. Sangat kecewa melihat kekerasan yang terjadi ya, di dunia ini. Saudara, ini bukan masalah Palestina, Israel. Ini bukan masalah agama, saudara. Bumi penuh dengan kekerasan. Penggenapan bumi penuh dengan kekerasan artinya
tanda-tanda kedatangan Anak Manusia itu akan segera datang, ya.